Yesus yang memanggilku, Yesus yang memakaiku, ku siap Tuhan untuk melayani-Mu. Selamat malam, Shalom. Bersama saya Grace Tasya Grecia, mahasiswa PPL 2 di Resort GKE Kasongan. Pada malam hari ini saya akan membawakan renungan serta doa malam. Sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk sepanjang aktivitas kami pada hari ini. Engkau boleh menyertai kami hingga pada malam hari ini. Sebentar lagi kami bersama-sama akan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi setiap hati kami, setiap telinga kami, setiap mulut kami, agar kami dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini diambil dari Wahyu pasal yang ke-20, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Dengan judul perikop Kerajaan 1000 Tahun. Beginilah firman Tuhan. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah dan juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya hari lepas hari. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi pelajaran utama dalam nas ini ialah dapat kita pelajari bahwa iblis atau setan yang selama ini menakutkan manusia ataupun umat Tuhan di dalam dunia ini, mereka seringkali membuat kita terkecoh. Mereka seringkali membuat kita jatuh dan menjauh dari Tuhan. Tetapi apakah hal yang membuat kita dapat menjauh dari Tuhan? Itu adalah respon hati kita sendiri. Bagaimana kita harus menyikapi hal tersebut agar kita tidak terjatuh dalam rayuan iblis atau setan. Di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua, kita dapat melihat bahwa malaikat dapat mengalahkan iblis, membuat mereka tidak berdaya, membuat mereka tidak mampu melakukan perlawanan atas mereka. Tetapi ada hal yang perlu kita ketahui, bahwa banyak sekali cara iblis untuk menaklukkan hati kita. Mereka selalu membuat kita terkecoh, mereka selalu membuat kita jauh dari Tuhan. Dalam kehidupan kita yang sekarang ini, kita bisa saja taat akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi
banyak hal yang membuat kita kembali jatuh dan jauh dari Tuhan. Terutama rayuan dari iblis itu sendiri. Dalam kurun waktu 1000 tahun, mereka tidak bisa menyesatkan bangsa-bangsa. Dapat kita lihat dalam nas ini, itu adalah tanda bahwa kita sudah dimerdekakan. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa iblis akan selalu mengintai dalam kehidupan kita. Kita diajarkan bahwa sejak 1000 tahun yang lalu kita sudah diselamatkan. Sebelum kita jatuh ke dalam dosa, Tuhan telah menyiapkan kita agar kita selalu bersiap untuk melakukan hal-hal yang baru dalam kehidupan kita. Kemuliaan yang dimaksudkan adalah bagaimana kita menyikapi hari-hari dalam kehidupan kita. Kita dapat lebih intim kepada Tuhan, agar kita mendapatkan kemuliaan itu, mendapatkan kemuliaan yang lebih besar lagi. Karena Tuhan mau hidup kita ini adalah hidup yang berkenan di hadapannya. Kita tidak terperosok karena iblis. Kita tidak semakin dijerat olehnya. Bagaimana cara kita agar kita hidup berkenan di hadapan Tuhan? Kita semakin menumbuhkan iman serta kepercayaan kita kepadanya dengan taat untuk selalu membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kita mengikuti persekutuan-persekutuan yang menumbuhkan iman serta pengharapan kita kepadanya. Kita akan meninggalkan hal-hal yang duniawi. Kita menjauhkan hal tersebut. Kita bisa saja untuk selalu terkecoh, untuk selalu terperosok, tapi kita harus bisa bangkit dari hal tersebut agar hidup kita dimuliakan semakin besar lagi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa dalam kehidupan kita, musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Iblis selalu mengintai kehidupan kita. Musuh manusia itu adalah iblis. Terutama musuh Tuhan itu adalah iblis. Tetapi kita harus tahu dan kita harus mempunyai upaya dalam hidup kita. Bagaimana kita harus hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus menjadi manusia yang baru. Kita harus mau memperbaharui diri kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus akan menuntun kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan. Karena Tuhan sendiri mengatakan bahwa hidup di dalam dosa itu tidak ada kebenaran. Selalu hidup di dalam kedustaan dan kebohongan. Oleh sebab itu, kita harus mampu untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Kita selalu mendengarkan, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan setiap waktu. Kita mempunyai waktu intim bersama dengan Tuhan. Kita harus mempunyai waktu saat teduh bersama dengan Tuhan hari lepas hari. Agar hidup kita tidak digerogoti oleh dosa, tidak diintai oleh kesalahan-kesalahan atau apapun itu. Marilah kita hidup untuk Tuhan dan kita harus selalu memperbaharui diri kita bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan akan memampukan kita setiap waktu. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita sekalian. Shalom. Kita akan menutup renungan kita malam hari ini dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh ada saat ini bukan karena kuat serta gagah kami, melainkan karena Engkau yang selalu ada dalam kehidupan kami. Kami percaya ya Tuhan, bahwa kami boleh disertai, kami boleh diberkati, bukan karena kuat dan gagah kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan.
kami sama-sama boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu selalu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami hari lepas hari. Firman-Mu tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami. Biarlah itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Engkau yang memampukan kami, Engkau yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.